semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis, yaitu bagaimana suatu negara memanfaatkan letak, iklim, sumber daya alam, dan bentuk permukaan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun materi pembahasan pada video kita kali ini, yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan kondisi geografis yang dimiliki. Kedua, bagaimana negara maju mengoptimalkan kondisi geografisnya. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan kondisi geografis di Indonesia. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan kondisi geografis yang dimiliki. Kondisi geografis suatu negara mencakup aspek seperti letak, iklim, sumber daya alam, dan bentang alam. Negara-negara dapat memanfaatkan kondisi geografis mereka untuk mendukung perekonomian kehidupan sosial dan kebudayaan. Misalnya, negara dengan tanah subur bisa mengandalkan sektor pertanian, sementara negara kepulauan seperti Indonesia bisa memaksimalkan sektor perikanan dan pariwisata. Pengelolaan yang baik dari potensi geografis ini dapat mendorong kemajuan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Kedua, bagaimana negara-negara maju mengoptimalkan kondisi geografisnya? Negara-negara maju telah berhasil memanfaatkan kondisi geografis mereka untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, kondisi peternakan di New Zealand. New Zealand dikenal dengan kondisi geografisnya yang ideal untuk peternakan dengan iklim yang sejuk dan lahan hijau yang luas. Negara ini memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk mengembangkan sektor peternakan, terutama domba dan sapi. Produksi susu dan daging dari New Zealand diekspor ke berbagai negara, menjadikan peternakan sebagai salah satu sektor perunggulan perekonomian bagi negara. Yang kedua, pemanfaatan energi angin di Denmark. Denmark adalah salah satu pelopor dalam pemanfaatan energi angin. Negara ini memiliki kondisi geografis yang mendukung pembangkit listrik tenaga angin, berkat angin yang kencang dan stabil dari laut utara. Saat ini, Denmark mendapatkan sebagian besar kebutuhan listriknya dari energi angin sekaligus menjadi produsen turbin angin terkemuka di dunia. Yang ketiga, kondisi geografis Singapura dan kaitannya dengan perekonomian. Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam, namun negara ini berhasil memanfaatkan lokasinya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Singapura memaksimalkan posisinya sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, dan transportasi di Asia Tenggara. Dengan infrastruktur yang maju dan kebijakan ekonomi yang mendukung, Singapura menjadi salah satu pusat keuangan dan ekonomi terpenting di dunia. Yang keempat, cara Jepang bertahan meskipun sering mengalami gempa. Jepang terletak di wilayah rawan gempa karena berada di cincin api Pasifik. Namun, negara ini telah mengembangkan teknologi canggih untuk menghadapi gempa bumi, seperti bangunan yang tahan gempa dan sistem peringatan dini. Selain itu, Jepang juga berfokus pada pengembangan ekonomi berteknologi tinggi, yang tidak bergantung pada kondisi geografis yang tidak stabil. Industri otomotif, elektronik, dan robotik. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan kondisi geografis di Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar karena kondisi geografisnya yang beragam. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan letak dan sumber dayanya. Salah satu contohnya dapat kita lihat di Provinsi Riau. Nah, bagaimana masyarakat Provinsi Riau memanfaatkan kondisi geografisnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Tanah di Riau sangatlah subur.
Masyarakat memanfaatkannya untuk perkebunan, seperti menanam kelapa sawit, karet, dan kelapa. Kemudian, hasilnya dijual di dalam negeri dan juga diekspor ke luar negeri. Yang kedua, perairan. Di Riau, terdapat sungai-sungai besar seperti Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri. Sungai-sungai yang ada di Riau dimanfaatkan untuk menangkap ikan dan budidaya ikan air tawar serta payau, serta menjadi sumber mata pencaharian bagi para nelayan. Selain itu, Sungai Siak digunakan sebagai jalur transportasi air utama untuk mengangkut hasil bumi. Yang ketiga, kehutanan dan sumber daya alam. Di Riau ada banyak sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam, pengolahan minyak bumi di kilang Dumai, serta potensi minyak dan gas alam menjadi penopang utama perekonomian daerah. Hutan seperti Taman Nasional Tesonilo juga berfungsi menjaga keanekaragaman hayati dan menjadi sumber ekonomi masyarakat melalui hasil hutan. Yang keempat, pariwisata alam. Keindahan alam di Riau juga menjadi daya tarik wisatawan dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat di Riau. Beberapa contoh bentuk pariwisata alam yang ada di Riau yaitu pantai yang ada di Pulau Rupat, Ulu Kasok yang sering disebut sebagai Raja Ampatnya Riau, dan Danau Tajwid. Masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata mendapatkan penghasilan dari usaha wisata dan perdagangan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar.